Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada praktikum simulasi komputer, di mana simulasi komputer ini ada dua tool yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Flexsim, yang keduanya ada AnyLogic. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang penggunaan Flexsim dan AnyLogic, di sini saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah siap mengikuti untuk praktikum di simulasi komputer. Praktikum simulasi komputer ini ada 7 pertemuan. Yang pertemuan pertama, bagaimana kalian atau rekan-rekan mahasiswa untuk penggunaan simulasi dengan Flexsim. Nah, tujuannya dari simulasi Flexsim ini diharapkan mampu memahami konsep dasar simulasi komputer dengan konteks teknik industri, bagaimana menggunakan perangkat lunak seperti Flexsim dan AnyLogic. Untuk melakukan pemodelan sistem industri, menganalisis hasil simulasi, lalu di sini mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, serta tampilan dalam membuat model simulasi berbasis diskrit dan kontinu. Diskrit dan kontinu itu mungkin akan banyak digunakan di Flexsim. Lalu berikutnya di sini alokasi dalam praktikum ini, pengenalan simulasi dan instalasi, mungkin kalian bisa install sendiri atau yang sudah ada silakan dipergunakan. Lalu yang keduanya pemodelan sistem diskrit dengan Flexsim. Yang ketiganya simulasi proses produksi dan manufaktur. Di pertemuan ketiganya bagaimana, keempatnya bagaimana di sini AnyLogic dan model berbasis agen. Lalu bagaimana simulasi supply chain, logistik dan supply chain di pertemuan kelima. Lalu di sini eksperimen dan hasil analisis simulasi. Yang terakhir boleh dikatakan penyusunan laporan praktikum, evaluasi dari hasil praktikumnya, dan mungkin di sini ada namanya yang disebut dengan bagaimana hasil skenario dengan menggunakan simulasi berbasis AnyLogic. Oke, di pertama ini di prosedur praktikumnya kalian bisa gunakan contoh di sini, contoh studi kasus simulasi komputer ini, misalkan di sini PT ABC yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi furnitur, rak, meja, dan kursi kayu sederhana dengan presentasi produksinya rak 40%, meja 30%, dan kursi 30%. Kedatangan bahan baku sebanyak 60 unit setiap jamnya. Nah, nanti kalian bisa baca di modulnya. Lalu di sini ada namanya data pengamatan. Nah, data pengamatan ini kita bisa menggunakan acak dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Dari pengamatan 1 sampai pengamatan 10, dari di sini ada prosesnya, ada pemotongan, pelubangan, lalu di sini penghalusan, penggabungan atau assembling, laminasi, dan pengeringan. Nah, baru di sini di pertemuan pertama ini kalian diminta untuk membuatkan apa yang akan kalian jadikan model praktikumnya. Misalkan praktikumnya akan membuatkan sebuah objek tentang manufaktur, ya, tentang manufaktur, lalu keduanya akan membuatkan sebuah simulasi tentang distribusi dan logistik dari produk yang kalian pilih. Oke, itu di pertemuan pertamanya. Baik nanti itu sebagai tugas individu ataupun tugas kelompok. Lalu yang berikutnya di sini ada studi kasus dengan Flexsim. Nah, studi kasus dengan Flexsim ini kalian diminta untuk apa namanya membuat sebuah model yaitu yang kalian gabungkan misalkan dengan menggunakan Flexsim, ya. Misalkan ini terdapat beberapa, misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Ya, ini di hasil pembuatan simulasi awal. Lalu yang keduanya di sini peletakan komponen library atau aktif sesuai dengan studi kasus yang sudah dibuat. Kalian buatkan tentunya studi kasusnya. Oke, nah lalu di sini berarti kalian membuatkan sebuah model studi kasusnya yang pasti setiap grupnya itu berbeda-beda, tidak mungkin sama. Oke, lanjut berikutnya di sini di pertemuan ketiga. Bagaimana analisis data dan simulasi Plexim? Nah, simulasi Plexim ini lalu di sininya kita masukkan untuk menggabungkan dari satu dengan yang lainnya, ya. Lalu di sini dibuatkan hasilnya di modelnya. Nah, ikutin langkah-langkah tahapan-tahapannya dari tool di bawah ini, dari properti settingan awalnya. Di sini boleh masukkan misalkan waktu delay-nya, ya boleh dimasukkan sampai misalkan di sini kalau waktunya adalah 24 jam. Lalu berikutnya setelah jalur apa namanya keluar dari datangan ke 3 port yang sudah disediakan sesuai dengan kasus yang seperti pada gambar ini. Nah, ini masukkan di sini. Ada port 1, 2, 3. Nah, ini masukkan, ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, lalu di bagian ini bagaimana pengaturan trigger atau source ya, trigger atau source-nya. Oke, langsung di sini kita masukkan, ikutin di langkah-langkahnya. Ini sebagai properties dari rak ini. Misalkan maksimum kontennya 40, di sini ada target batch size-nya 1. Ikutin saja, baru di sininya. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, pengamatan ke waktu apa statik ya, menggunakan export feed yang ada di Plexim. Ya, lalu masukkan di sini. Ikutin langkah-langkah ininya, ikutin langkah-langkahnya sampai misalkan di sini tadi di data awalnya ada copy hasil dari pengamatan 10 misal pemotongan. Ya, ikutin sampai nanti keluar hasilnya yang mana. Nah, ini ikutin terus. Nah, sampai nanti hasilnya seperti apa. Nah, jadi semua diulangi lagi sama dengan hal yang tadi. Diulang lagi sampai nanti di berikut sininya. Oke, langsung di sini gudang finish good. Nah, gudang finish good sama di sini misalkan pastinya ada 2, di sini masukin, ada maksimum kontennya. Nah, gudang finish good 1. Nah, ini gudang finish good. Misalkan member of bay-nya 19, di sini member of levelnya di sini 20, sampai kita bisa masukkan kecepatan speed-nya. Oke, lalu dimasukkan lagi sini. Setelah itu langsung menjalankan simulasi selama 8 jam. Ya, selama 8 jam itu kita bisa atur nanti di sininya. Oke, baru nanti di sini kalian sudah bisa memasukkan hasil dari model yang dibuat. Ya, seperti ini dimasukkan. Tentunya nanti yang berbeda-beda, nggak mungkin satu kelas itu hasilnya sama. Nah, ini baik laporan individu ataupun laporan kelompok. Di pertemuan 4 masih lanjutan lagi dari analisis data simulasi Pleximnya. Oke, baru ke sini. Masukkan satu dashboard, 2 IP, ada sidebar dan dropboard-nya. Nah, ini masuk nanti ke sini. Ada pemotongan, penghalusan, pengelubangan, dan lain sebagainya. Ini datanya udah kita masukkan.
Lalu di sini dihasilkan dari pemotongan misalkan 39,43% banding misalkan 60,57% dan seterusnya. Berarti di sini dimasukkan data-datanya, data-data hasil simulasi yang kalian buat. Nah, lalu di pertemuan kelimanya ada namanya causal loop diagram. Nah, causal loop diagram ini membuat sebuah sebab akibat dari model yang kita buat. Ya, contoh misalkan di sini. Ya, kita buatkan contoh. Buatlah studi kasus tambahan dari studi kasus yang sebelumnya dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti di bawah ini. Contoh ini ya. Dari hasil simulasi didapatkan stok yang terlalu banyak atau overstock. Namun, perusahaan dituntut untuk dapat mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan jumlah persediaan dengan jumlah permintaan dan diperoleh data jumlah A misalkan di sini 3 konsumen sebanyak 13.000 dengan kenaikan permintaan MA Moving Average sebesar 2,5% setiap bulannya. Perusahaan juga memiliki data penurunan permintaan sebesar 5% dan diketahui jumlah persediaan barang atau OH didapat dari hasil produksi overtime dan total produktivitas. Lalu di sini proses produksi pada perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh jumlah persediaan barang atau OH. Lalu di sini awal dan demand ya atau jumlah permintaan dari hasil produksi pada perusahaan ada dua hasil yaitu barang not good atau NG dan barang jadi atau good dan siap disimpan di gudang finish good atau inventory yang di mana jumlah barang di inventory juga mempengaruhi jumlah total permintaan atau permintaan di sini yang nantinya dikalkulasi dalam total penjualan TOT. Nah, lalu setelah studi kasus ditambahkan terbuat, bukalah aplikasi. Nah, ini sebelum ke sini mungkin teman-teman semua kita buka dulu yang namanya aplikasinya di sini AnyLogic ya. Di sini AnyLogic. Nah, ini kalau fleximnya nggak usah karena udah pada dari semester yang lalu ya. Oke, kalian di sini masuk ke personal learning yang edition. Di sini langsung free version ya. Free version ini di download. Lalu di sininya pastikan isi biodata. Ya, isi biodata langsung nanti download. Setelah masuk ke downloadan, langsung tinggal misalnya contoh ini ya. Pilih di sini misalkan saya pakainya Windows. Langsung oke, tunggu. Nah, nanti masuk ke downloadan ya. Dari download ini tunggu sampai selesai. Tidak terlalu memakan waktu yang lama. Nah, tunggu dulu sampai kita bisa memunculkan dari data yang tadi atau downloadan yang tadi. Nah, kita tunggu dulu sampai dia muncul. Nah, setelah muncul, nanti kalian bisa ambil dan langsung bukakan namanya AnyLogic ya. AnyLogic kita bukakan di sini. Jadi kalian bisa langsung masuk ke websitenya si AnyLogic ya. Tujuan dari AnyLogic ini yaitu untuk membuat sebuah model simulasi yang berbasisnya baik itu agent, discrete, Monte Carlo, sampai di sini ada yang disebut dengan dynamis atau causal loop diagram. Nah, setelah masuk nanti seperti ini, ya, seperti ini. Kalian boleh lihat dari sininya.
Nah, awal projectnya di sini, ya, awal projectnya di sini kita buatkan, misalkan kita masuk dalam menu logiknya, masuk ke menu new, ya, new di sini, langsung kalian buatkan di sini sebagai nama simulasi yang mau kalian buat. Lalu yang berikutnya di sini biasa ya, browser untuk menyimpan dokumen atau project yang kalian buat. Lalu yang di sini time model unitnya, time model unit time adalah di mana kalian mau menggunakan simulasi itu dengan satuan waktunya apa. Misalkan saya menggunakan satuannya mingguan, atau misalkan per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Disesuaikan dengan studi kasusnya. Nah, setelah itu baru kita finish. Nah, misalkan di sini contoh simulasi. Oke, contoh simulasi di sini kalau mau pakai spasi underscore. Ya, contoh simulasi langsung finish. Nah, setelah masuk ke sini, kita lihat lagi di dalam sebuah modulnya yang ini sama tadi ya, tuliskan tadi ya satuannya apa, ya satuannya apa, waktu. Lalu yang keduanya, nah sekarang ke yang kedua, kita akan membuat simulasi ini berbasisnya apa, ya berbasisnya apa. Tadi misalkan kita akan gunakan simulasi ini dengan menggunakan CLD, causal loop diagram. Nah, lalu perhatikan sini. Nah, model tadi udah keluar new model. Nah, new model di sini masuklah ke bagian sininya. Kita ada yang disebut dengan namanya ada teks. Nah, lihat di sini. Kalian perhatikan ini ada teks ya, teks di mana teks di sini. Nah, ini ya. Nah, ini perhatikan. Nah, setelah selesai, kalian akan menggunakan causal loop apa yang akan dibuat. Ya, misalkan, oke kita buatkan dulu di sini ada beberapa. Tentukan dari mana kita dapatkan yang ini, ya dari mana. Kita masuk ke sesi yang di mana kita melihat case study-nya di sini. Ya, berarti apa aja yang akan masuk di sini. Oke, lalu lanjut di sini. Ya, untuk menentukan parameter-parameternya. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang disebut dengan causal loop diagram. Hubungan apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Ya, perhatikan ini di sini kita tidak bisa copy paste. Ya, kita copy paste dengan device yang lain. Memang kita harus bikin sendiri. Ya, bikin sendiri dengan model yang ada di sini. Kita masukkan dulu teksnya di sini. Ya, teksnya apa? Misalkan permintaan. Ya, enter. Oke. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Ya, kalau misalnya kita masuk teks lagi di sini, teksnya apa?
Oke, jadi dibuat seperti ini ya, hasil dari causal loop diagram. Nah, berarti itu di lembar kerja ini, kalian diminta untuk membuat apa yang kalian buatkan di sini. Ya, studi kasusnya apa yang mau dibuat. Oke, lalu di sini penerapan simulasi di industri dan manajemen. Ya. Nah, setelah kalian membuat sebuah model yaitu dengan yang disebut dengan causal loop diagram atau dengan menggunakan sistem dinamis. Ya. Caranya gimana? Kita lihat dari sini, ini adalah sebagian dari sistem dinamis ya, yang ini. Nah, yang ini akan merupakan sistem dinamis di mana flow fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai stok seperti ini. Ya, baru di sini flow. Nah, berarti ini sebagai input ataupun output. Ya, kalau kita lihat dari sini, berarti ini stok ini ditarik ke sini, baru ini masuk ke sini, terus di sini outflow-nya seperti ini. Nah, kita boleh diperbesar. Nah, ini nanti boleh diganti nama stoknya apa. Lihat dari modul di sini, misalkan ada inventory, ada permintaan, di sini ada produksi, dan inisial itu boleh diganti. Ya, dan inisial itu boleh diganti. Contoh misalkan kalau saya contohkan di sini sebagai causal diagramnya adalah penduduk. Nah, penduduk atau populasi ya, atau populasi. Nah, nanti dari sini, dari populasi ini berkembang dari mana? Misalkan, berkembangnya dari mana? Contoh, populasi ini berkembang karena apa? Ya, yang menjadi parameter-parameternya apa? Misalkan di sini, laju, contoh di sini saya buatkan laju pertumbuhan. LJ pertumbuhan penduduk misalkan. Pakai huruf kapital boleh. Laju pertumbuhan penduduk misalkan. Nih, sebagai parameter yang dinamis. Di sini, kita rubah misalkan parameter ini sebagai persentasi kenaikan penduduk. Nah, ini kan akan menjadikan suatu sebab ini yang akan mempengaruhi masuk ke pulau 1 sebagai inputan. Lalu di sini, di pertumbuhan presentasi kenaikan penduduk, masuk ke sini. Lalu ini dari mana lagi? Yang harus membuatkan sebuah model matematis. Oke, dari sini kita ambil dari mana dipengaruhinya? Ya dari penduduk ini yang akan masuk ke sini. Oke, seperti ini. Lalu di sini katakanlah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini dalam 1 tahun 2%. 2% itu berarti kalau didesimalkan di sini menjadi 0,02 ya, 0,02. Lalu di sini berapa penduduk awalnya? Katakan misalnya penduduk awalnya 50.000. 2, 3, 4. Nah, penduduk awalnya 50.000. Lalu dia akan mempengaruhi ke sini. Berapa di sininya laju pertumbuhannya? Laju pertumbuhannya di sini berarti berapa? Penduduk. Nah, penduduk kecil. Penduduk dikali dengan pertumbuhan penduduk. Kita rubah di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, baru ini adalah perpindahan rumus dari atas. Tinggal kita rubah di sininya. LP Nah, tinggal masukin aja sini. Kalau tadi cuma 1.
baru kita bisa menjalankan atau running dari model ini. Nah, ini ya, kita bisa lihat. Ini berpindah ke sini, ke sini. Kenapa? Baru kita akan membatasi berapa lama simulasi ini akan kita jalankan. Ya, berapa lama. Nah, dari sini kita akan melihat berapa lama simulasi ini akan kita jalankan. Ya, ini berarti kita lihat dari apa? Properties. Kita ambil ke sini.